Pada malam hari ini, renungan ini saya beri judul Perkenanan Tuhan. Saya bacakan lagi Mazmur 19 ayat 15, di situ dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat untuk kembali ke bahasa aslinya, sebenarnya bukan mudah-mudahan, kiranya. Dalam bahasa Inggrisnya itu may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight. Artinya apa yang kita renungkan, apa dari hati kita, apa yang kita katakan dari mulut kita boleh menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhan melihatnya sebagai suatu hal yang menyenangkan. Kemudian dikatakan Lord, artinya Tuhan, my rock and my redeemer. Secara singkat, saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, selidiki. Ada dua hal yang perlu diselidiki. Kalbu, yaitu hati kita. Kemudian kata, yaitu perkataan kita. Sebenarnya kalau kita mau simpulkan, yang Tuhan maksud di sini supaya menyenangkan hati Tuhan, apa yang ada di hati kita itu sesuai dengan apa yang kita katakan. Artinya kehidupan pribadi kita yang semua orang tidak lihat itu sesuai dengan kehidupan publik kita, kehidupan apa yang kita katakan. Sehingga baik saya kalau dalam berkhotbah tidak hanya saya berkata-kata, tetapi apakah hati saya sesuai dengan apa yang saya katakan. Begitu juga dengan Toro, pada saat kalian menyanyikan puji-pujian, diharapkan tidak hanya puji-pujian itu keluar dengan kata-kata yang baik, tetapi hati kita juga menjadi hati yang baik. Karena hanya Tuhan yang tahu bagaimana hati kita. Kita bisa saja di depan banyak orang, kita senyum, kita memuji Tuhan, tetapi hanya Tuhan yang tahu hati kita. Dan saya harapkan dari renungan ini, maju ke depan, Toro akan lebih dipakai Tuhan luar biasa, tidak hanya dengan puji-pujian yang indah, tetapi hati yang adalah sumber kehidupan itu semakin diperbaiki. Nah, jadi perlu diselidiki, bagian yang pertama, kehidupan pribadi kita. Ada beberapa hal yang bisa jadi penghalang bagi hati kita, yaitu mungkin tinggi hati. Ya, kalau kita tidak hati-hati, puji-pujian yang diberikan kepada Toro karena puji-pujiannya bagus, sebenarnya kita harus belajar kalau ada yang bilang bagus ya Toro, terima kasih. Kita harus katakan puji Tuhan, karena kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jadi hati-hati juga dengan tinggi hati, kesombongan. Ada satu cerita, satu pujangga besar dari Inggris namanya C.S. Lewis. Dia ini orang pintar. Dia mungkin kalau belum pernah dengar nama dia, tapi kita tahu filmnya. Filmnya itu film Narnia, film anak-anak. Dan pengarang ini luar biasa pintarnya, dia mengajar di Oxford, salah satu universitas tertua di dunia. Sebelum dia menerima Tuhan Yesus di usia tuanya, sebelum dia mengajar, dia kalau berkaca lagi bersiap-siap untuk mengajar, dia selalu bilang apa yang saya bisa lakukan supaya murid-murid saya memuji saya. Artinya ada suatu kesombongan, artinya ada satu hal yang membuat dia tinggi hati. Tetapi setelah dia menerima Tuhan Yesus, berbeda. Setiap kali ada hal-hal seperti itu yang kembali ke pikirannya, langsung dia sangkal. Hanya satu cara supaya kita tidak tinggi hati, yaitu kita harus menyangkalnya. Dan kita harus menyangkalnya setiap saat. Karena puji-pujian kepada Toro dalam memberikan kesaksian itu sebenarnya ditujukan hanya untuk Tuhan saja. Jadi kita harus belajar menyangkal. Kalau ada tinggi hati, langsung sangkal. Tidak ada cara lain, hanya sangkal. Kemudian salah satu tantangan juga untuk hati kita ini adalah sakit hati. Ya, kadang-kadang kita bisa saja menyanyikan puji-pujian, tetapi hati ini masih ada hal yang belum dibereskan. Mungkin ada
sakit hati kepada orang lain, mungkin juga sakit hati kepada Tuhan, mungkin pergumulan terlalu berat. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit dari dalam hati kita itu perlu dicabut. Dan salah satu cara untuk mencabut akar pahit adalah dengan mengampuni. Jadi kita juga belajar memaafkan kalau ada yang menyakiti hati kita. Dan saya belajar memaafkan itu sebenarnya bukan membereskan orang itu dengan kita, tetapi membereskan kita dengan orang itu. Artinya kita sendiri dibebaskan dari belenggu, akar pahit, sakit hati. Jadi saya harapkan juga pada saat kita memberitakan firman, pada saat kita menyanyikan puji-pujian, tidak ada akar pahit. Akar itu harus dicabut. Kemudian salah satu masalah dalam hati juga adalah mendua hati. Artinya kadang-kadang kita mau melayani tetapi pikir bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan pekerjaan. Jadi di buku Yakobus diingatkan bahwa orang yang dua hati itu hidupnya tidak tenang. Jadi saya harapkan juga pada saat Toro menaikkan puji-pujiannya itu benar-benar dengan segenap hati, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, maka sebenarnya kita tidak akan kekurangan. Ya, jadi kita belajar juga menjaga hati kita. Kemudian mungkin salah satu masalah untuk supaya kita selidiki hati kita adalah mungkin tidak sehati. Artinya kita bisa mungkin saja bernyanyi, menaikkan puji-pujian, tetapi ada jarak antara satu sama lain. Mungkin berdirinya sudah tidak dekat-dekat lagi walaupun menyanyikan satu pujian. Ini menunjukkan juga kita perlu sehati. Kita perlu selidiki hati kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, mudah-mudahan engkau berkenan dan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Bagaimana hati kita? Jadi yang pertama, supaya menyenangkan hati Tuhan, mari kita cek hati kita. Kemudian yang kedua, yang perlu dicek, yang diselidiki adalah kata. Artinya kita juga perlu mempersiapkan kehidupan yang dilihat orang itu juga dengan baik. Yang pertama kita bereskan apa yang tidak dilihat orang, hati kita, tetapi juga kehidupan kita, artinya kata-kata kita, kehidupan umum kita, bagaimana kita dilihat orang. Jangan sampai kita menyanyikan lagu-lagu tentang puji nama Tuhan, tetapi masih ada kata-kata makian, masih ada kata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan. Sehingga yang Tuhan rindu bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, baik yang berkhotbah maupun yang menaikkan puji-pujian, itu harus ada garis sejajar antara renungan hati, kehidupan pribadi kita, dan juga apa yang keluar dalam perkataan kita, dalam kehidupan umum kita. Dan ini yang harus kita selidiki. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi menyelidiki, yang kedua adalah subjek. Cerita kita, cerita khotbah saya, cerita puji-pujian yang dinaikkan Toro itu harus hanya untuk Tuhan, dari Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, bukan juga untuk kebutuhan orang banyak, karena Tuhan sendiri yang akan mencukupi mengisi kebutuhan itu. Kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya ayat ini adalah renungan dari dua hal tentang cerita ini, yaitu pribadi Tuhan sebagai pencipta dan penembus. Mari kita lihat dan saya bacakan dari ayat yang pertama. Dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Jadi renungan hati dari pemazmur adalah karena dia telah melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan sebagai penebus, sebagai pencipta. Tetapi tidak hanya subjeknya adalah pribadi Tuhan, tetapi juga firman Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya, ayat 8 sampai dengan ayat 14. Taurat Tuhan itu sempurna,
menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selama-lamanya, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Jadi ayat kita yang kita baca, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. Artinya fokus daripada cerita kita, khotbah kita, isi puji-pujian kita, bukan kepada kita, tetapi kepada Dia, pribadinya, yaitu pencipta yang luar biasa, penebus yang luar biasa, dan juga kebenaran firman-Nya. Jadi pada saat Toro ingin menaikkan puji-pujian, kiranya dua hal itu yang disebarkan, memuliakan nama Tuhan dan juga kebenaran Tuhan yang tidak berubah. Fokusnya harus kepada Dia. Kemudian berikutnya dari renungan ini saya sasaran, artinya apa tujuan kita menaikkan puji-pujian. Kalau hati kita sudah benar, kalau hidup kita sudah semakin baik, karena memang ini proses, tidak ada semua yang sempurna, proses ini akan berlanjut terus sampai kita dipanggil pulang kepada Tuhan. Tetapi kalau hati kita semakin baik, kemudian kehidupan umum kita yang dilihat orang juga semakin baik, maka sasaran dari puji-pujian, sasaran dari khotbah kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena ayat kita mengatakan, Mazmur 19:15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku. Jadi yang diharapkan adalah puji-pujian ini yang kita naikkan boleh berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan judul renungan ini, perkenanan Tuhan. Kiranya puji-pujian Toro juga boleh berkenan kepada Tuhan, karena datang dari hati yang baik, kehidupan yang baik, dan memuliakan nama Tuhan. Waktu saya mempersiapkan renungan ini hari ini, pada saat tiba di bagian ini, saya sebenarnya bisa ganti judul saya, renungan saya ini dengan satu lagu yang tahun lalu pernah dinyanyikan Toro, mungkin karena hari ulang tahunnya Randy ya kalau tidak salah, itu tersenyumlah karena aku. Artinya pada saat kita menaikkan puji-pujian, pada saat kita bersaksi dimanapun Tuhan berikan, baik di Ambon secara lokal ataupun global, karena sekarang sudah ada internet. Puji-pujian Toro itu bisa bisa menjadi berkat tidak hanya untuk orang Indonesia, tetapi banyak orang. Tetapi yang kita harapkan adalah supaya pada saat puji-pujian itu dinaikkan, Tuhan tersenyum. Ya, apa gunanya kita bernyanyi, tetapi Tuhan tidak tersenyum? Yang lebih parah lagi mungkin Tuhan memalingkan wajahnya, karena mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang masih harus dibereskan. Jadi ini kiranya menjadi pengharapan kita. Pada saat kita menaikkan puji-pujian, Tuhan tersenyum. Karena Tuhan tersenyum bukan hanya mendengar puji-pujiannya, tapi Tuhan melihat dari hati yang baik dan semakin baik, kemudian dari hidup yang baik dan juga semakin baik. Dan bagian terakhir dari renungan ini, Mazmur 19:15 ini adalah doa. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Atau dalam bahasa Inggrisnya, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Ini kiranya boleh menjadi doa kita juga untuk
di usia yang ke-12, setiap kali sebelum latihan, setiap kali sebelum menyanyikan puji-pujian, naikkan doa ini. Kiranya apa yang kita renungkan karena kebesaran Tuhan, karena kemuliaan Tuhan, dan keluar dari perkataan kita itu, boleh berkenan kepada Tuhan, boleh membuat Tuhan tersenyum, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya renungan ini boleh menguatkan. Selamat ulang tahun, Toro yang ke-12, dari saya dengan Busan. Harapan kami akan ada lagi 12 tahun kemudian. Dan 12 tahun kemudian berarti generasi-generasi selanjutnya sudah mulai besar, ya. Artinya saya bisa lihat Ansher dengan Vian sudah punya anak, kemudian Debbie dan Verno sudah punya anak, kemudian yang lain juga menyusul. Tadi kita baru mendoakan ulang tahun perkawinan Aca dengan Deki, melalui proses di mana kehilangan anak, kita menguatkan. Karena saya dengan Busan juga pernah keguguran, dan saya kuatkan dalam hal begini untuk kita semua juga yang bisa menguatkan yang lain, bahwa hidup kita ini sementara, baik itu di dalam kandungan 17 minggu ataupun 71 tahun di luar kandungan. Tapi seperti Daud mengatakan pada saat anaknya dipanggil pulang, dia mengatakan, anak itu tidak kembali ke saya, tetapi saya akan pergi ke anak itu. Jadi penghiburannya bagi Aca dengan Deki dan juga mereka yang pernah keguguran adalah pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan anak-anak ini. Tapi mengucap syukur juga untuk generasi yang ada saat ini. Jadi 12 tahun kemudian generasi ini sudah mulai remaja, persiapkan mereka juga menjadi pemuji-pemuji, penyembah-penyembah yang memuliakan nama Tuhan melalui Toro. Jadi kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight. Kita tunduk kepala. Ku tak sempurna.